semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Gerombolan perusak 3 mobil polisi yang sedang patroli di Lampung Tengah ditangkap polisi. Seorang pria bejat tega mencabuli bocah SD di dalam salah satu masjid di Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung merazia kabel udara yang semeraut. Kabel yang menjuntai diputus dan disita. Petugas Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan polisi Pamong Praja Bandar Lampung merazia kabel udara yang semeraut di pinggir jalan. Razia pada Selasa pagi dipusatkan di sepanjang Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Hayam Wuruk, Tanjung Karang Timur. Kabel listrik, telepon, dan internet yang terpasang semeraut dirapikan dengan cara diikat ke kabel lainnya. Sementara kabel yang menjuntai ke bawah diputus dan disita petugas karena membahayakan keselamatan orang serta pengendara. Razia ini digelar karena perusahaan pemilik jaringan kabel mengabaikan peringatan petugas yang sebelumnya meminta merapikannya. Yang memang sudah dari bulan 9 kita berikan himbauan kepada seluruh provider yang ada di Kota Bandar Lampung. Lalu kita berikan surat peringatan teguran 1, 2, dan 3. Sampai hari ini juga ada beberapa rekan-rekan provider sudah memperbaiki. Yang kita putus pada hari ini, yang kita potong, ya kita membawa tim yang memang tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut warga, jaringan kabel yang semeraut telah beberapa kali mencelakakan orang. Perusahaan pemilik jaringan kabel diminta tidak mengabaikan keselamatan orang lain dalam menjalankan bisnisnya. Merawat mas, berapa kali ada senggol mobil besar jatuh ke jalan, akhirnya kan khawatir ada kecelakaan juga seperti ini gara-gara kabelnya lewat aja gitu. Enggak pernah kejadian putus kabelnya ke sana jatuh terus kena motor, akhirnya motornya juga jatuh, akhirnya kita yang nyingkirin. Selama ini pemandangan di udara Kota Bandar Lampung semeraut. Ini karena banyaknya kabel listrik, kabel telepon, dan kabel internet yang dipasang tidak rapi, bahkan terkesan mengabaikan keselamatan warga sekitar. Kabel udara yang semeraut itu secara tidak langsung mengganggu aktivitas warga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ya benar ini kamu tangan. Renaldi mana Renaldi? Bisnis kamar sewa atau indekos di Bandar Lampung marak. Komplek indekos mudah ditemukan di sejumlah daerah di Kota Bandar Lampung, khususnya di dekat pusat pendidikan dan perusahaan. Namun tidak jarang juga indekos sering disalahgunakan untuk sarang prostitusi. Ya nikah belum? Mana? Kamar 8 mana? Kamar 8. Siapa yang kamar 8 tadi? Terkait hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda meminta seluruh ketua RT dan ketua lingkungan mengawasi indekos di daerahnya masing-masing. Pamong diminta mendata ulang para penghuni indekos dengan memintai fotokopi KTP dan mengaktifkan ronda malam. Sebenarnya sih, kan kita camat lurah sudah turun-turun. Kalau kita datang ke sana mereka nggak ada apa-apa. Nah, kita nanti akan adakan ronda di kecamatan masing-masing. Jadi kita akan keliling terus, lihat di mana tempat kos-kosan yang banyak. Dan juga miras kita akan juga Pol PP, tanya Pol PP itu. Pol PP, BPBD, kita akan ini kan nanti kerahkan. Jadi Pemkot Bandar Lampung akan meningkatkan intensitas razia ke komplek indekos. Razia melibatkan polisi Pamong Praja dan polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Pelayanan pembuatan SIM di sejumlah Polres di Lampung akhir-akhir ini mendapat perhatian dari pimpinan Polres masing-masing. Terbaru, Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menyidak kantor pembuatan SIM di Polresnya. Sidak kebagian pelayanan dan tes pembuatan SIM A dan SIM C. Kapolres melihat langsung mutu pelayanan bagi masyarakat yang ingin memiliki SIM. Kapolres memastikan tidak adanya calo dan pungli dalam pembuatan SIM. Polisi juga memberi bimbingan tes tertulis dan praktik gratis. Kapolres Lampung Utara berjanji akan menindak tegas anak buahnya jika terbukti terlibat percaloan dan pungli dalam pembuatan SIM. Itu juga kita membuka bimbingan ya, bimbingan bagi masyarakat yang kesulitan lulus ujian ya. Kita berikan bimbingan di jam kerja supaya mereka lebih siap untuk menghadapi tes uji SIM. Warga yang akan membuat SIM terbantu oleh bimbingan gratis untuk memudahkan mereka mengikuti tes pembuatan SIM. Proses pembuatan SIM juga diakui warga mulai baik dan cepat. Tesnya persyaratannya yang pertama itu fotokopi KTP, pertama sama apa lagi tadi? Pokoknya persyaratan untuk bikin SIM itulah. Yang utama itu fotokopi KTP itu. Selain itu mengurus biaya adminnya. Kita dites juga tadi ya? Iya, dites juga. Langsung kita yang tadi saya dites sama Pak ini juga. Gimana? Susah nggak tes drive tadi? Alhamdulillah bisa lancar. Sidak serupa akan digelar secara berkelanjutan, namun jadwalnya dirahasiakan. Polisi mengimbau masyarakat melapor jika ada polisi nakal yang meminta uang saat melakukan pelayanan kepolisian. Semisal pembuatan SIM C untuk pengemudi motor yang harganya mencapai Rp500.000 per SIM. Padahal tarif resminya Rp120.000, ditambah biaya tes kesehatan Rp20.000 dan totalnya Rp140.000. Ardio Haba melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian warga pesisir di Teluk Betung Selatan dan Bumi Waras, Bandar Lampung, hingga kini masih membeli air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Mereka membeli dari para pedagang air keliling. Sebab meski punya sumur sendiri, airnya tidak enak dikonsumsi karena bercampur air laut atau payau. Air yang dijual ke warga pesisir berasal dari 3 sumur pompa kodok peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Setiap hari puluhan gerobak bermuatan jerigen antre di tempat ini. Para penjual air bersih dengan gerobak memompa sendiri air untuk dimasukkan ke jerigennya sebelum didorong untuk dijual ke warga. Pendapatan penjual air meningkat saat musim kemarau karena tingginya permintaan. Saat musim hujan, permintaan air menurun karena warga umumnya mencuci pakaian dan perabotan dapur dengan air hujan. Air bersih dijual 12 hingga 25.000 per gerobak, berisi 6 jerigen. Harga air tergantung jarak tempuh pengantaran. Orang masyarakat sini itu karena orang-orang sini ini airnya nggak bisa diminum, kurang enak. Nah karena di situ setelah diambil airnya itu airnya lebih bagus, lebih enak, itu akhirnya diambilin dijualin sama masyarakat sini kebun sayur. Wah udah 10 tahun lebih. Bisa ceritain Pak awal mulai seperti apa Pak kondisinya? Awal mulanya ya begitulah. Sekarang malah sekarang yang sepi, dulu mah rame gitu. Karena banyak pam. Dulu gitu bisa dorong. Kalau sekarang udah pakai ini. Sumur kodok di Teluk Betung Selatan dikenal memiliki mutu air yang jernih. Meski dangkal, sumur kodok tidak pernah kering.
Padahal setiap hari diambil airnya hingga puluhan kubik. Sumur Kodok pun jadi sumber mata pencaharian bagi penjual air keliling. Arsandi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.